Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Aditi Masamanegana Marati dengan NPM 200683113. Izin mempresentasikan pengalaman belajar saya selama mengikuti studi independen bersertifikat di Bangkit Academy 2023 by Google GoTo Traveloka dengan learning path Machine Learning. Presentasi ini akan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah deskripsi program, penjelasan modul, capstone project, relevansi dengan perkuliahan di Fasilkom, lesson learned, dan saran yang bisa diberikan. Bagian pertama adalah deskripsi program. Bangkit adalah program studi independen yang dipimpin oleh Google dengan dukungan GoTo, Traveloka, dan Deep Foundation. Bangkit sendiri diselenggarakan oleh PT Decoding Academy Indonesia, dan Bangkit dirancang untuk mempersiapkan peserta dengan kecakapan yang relevan dan dibutuhkan berdasarkan sertifikasi teknikal. Kemudian peserta juga akan memiliki pengalaman dan terekspos dengan serba-serbi karir di industri dan pekerjaan di ekosistem teknologi Indonesia. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait learning path yang saya pilih, yaitu Machine Learning. Machine Learning Path sendiri mencakup pembelajaran individu dan proyek akhir berbasis tim. Yang dicakup dalam learning path ini adalah online self-paced learning yang dilaksanakan melalui Decoding dan Coursera, kemudian konsultasi mingguan bersama mentor dan teman sekelas, kemudian juga ada persiapan untuk mengikuti sertifikasi TensorFlow Developer Certificate, dan juga ada capstone project. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagian kedua dari presentasi ini, yaitu penjelasan modul yang saya ikuti. Modul pertama yang telah saya selesaikan selama saya mengikuti Bangkit adalah Crash Course on Python, di mana kursus ini mengajarkan dasar-dasar pemrograman menggunakan Python. Hal yang dicakup dalam kursus ini antara lain sintak dasar dalam Python, perulangan, string, list, dan dictionaries. Kemudian untuk kursus kedua, ada Using Python to Interact with OS, di mana kursus ini membahas file I/O menggunakan Python, dengan cakupan dalam kursus tersebut adalah manajemen file, regular expression atau regex, manajemen data, dan base scripting. Kursus berikutnya yang telah saya ambil adalah Intro to Git dan GitHub, di mana dalam kursus ini kami diajarkan terkait version control system menggunakan Git dan GitHub. Hal yang dicakup dalam kursus ini antara lain dasar-dasar Git dan GitHub, version control system, dan pull request. Kemudian kursus berikutnya adalah Foundation Data Everywhere, di mana kursus ini mengajarkan dasar-dasar pengolahan data. Hal yang dicakup dalam kursus ini antara lain dasar-dasar spreadsheet, analisis data, SQL, visualisasi data, dan pembersihan data. Kursus berikutnya adalah Ask Question to Make Data-Driven Decision, di mana dalam kursus ini kami diajarkan untuk membuat pertanyaan untuk mendapatkan data yang tepat. Hal yang dicakup dalam kursus ini antara lain pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan pembuatan pertanyaan. Kursus berikutnya adalah Prepare Data for Exploration, di mana dalam kursus ini kami diajarkan beberapa metode persiapan data sebelum digunakan untuk analisis. Hal yang dicakup dalam kursus ini antara lain pengumpulan data, metadata, dan etika dalam menggunakan data. Berikutnya, saya juga menyelesaikan kursus proses data from dirty to clean, di mana secara khusus kursus ini membahas tentang pembersihan data. Hal yang dicakup dalam kursus ini antara lain integritas data, penentuan ukuran sampel yang tepat, dan pembersihan data. Kemudian, kursus berikutnya adalah Analyze Data to Answer Questions, di mana pada kursus ini kami diajarkan metode analisis data untuk menjawab pertanyaan permasalahan. Hal yang dicakup dalam kursus ini antara lain agregasi data, analisis data, dan kalkulasi data. Kursus berikutnya yang saya ikuti di Bangkit adalah Shape Data Through the Art of Visualization, di mana pada kursus ini kami diajarkan kaidah visualisasi data. Hal yang dicakup dalam kursus ini adalah analisis data, tableau, visualisasi data, dan presentasi. Berikutnya, saya juga mengikuti kursus Mathematics for Machine Learning and Data Science Specialization, di mana pada kursus ini kami diajarkan dasar-dasar matematika yang terkait dengan machine learning. Cakupan dari kursus ini adalah aljabar linear, kalkulus, dan statistika dan probabilitas.
Kursus berikutnya adalah Machine Learning Specialization by Andrew Ng, di mana pada kursus ini kami diajarkan dasar-dasar machine learning. Hal yang dicakup dalam kursus ini antara lain regresi, klasifikasi, unsupervised learning, recommender system, reinforcement learning, dan beberapa algoritma lanjut seperti decision tree dan random forest. Kemudian kami juga belajar di kursus Deep Learning AI dan Software Developer Professional Certificate, di mana pada kursus ini kami diajarkan best practices dalam mengimplementasikan TensorFlow. Hal yang dicakup pada kursus ini antara lain computer vision, natural language processing, dan sequence, time series, and prediction. Kursus berikutnya adalah Structuring ML Projects, di mana pada kursus ini kami belajar terkait pengelolaan proyek machine learning. Hal yang dicakup pada kursus ini antara lain pengambilan keputusan, transfer learning, dan deep learning. Kemudian, kami juga belajar pada kursus TensorFlow Data and Deployment Specialization, di mana pada kursus ini kami belajar tentang pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan model deployment. Hal yang dicakup pada kursus ini antara lain cluster-based model, device-based model, data pipeline, dan skenario deployment lanjut. Berikutnya, kami juga mengevaluasi kemampuan kami dalam menggunakan TensorFlow melalui TensorFlow Certification Preparation. Kursus ini adalah kursus yang diselenggarakan di Decoding dan merupakan kursus simulasi untuk sertifikasi TensorFlow Developer. Pada kursus ini terdiri atas 3 set problem yang harus diselesaikan, yaitu problem A, problem B, dan problem C, di mana setiap problem terdiri atas 5 task dengan komposisi 2 task regresi, 2 task image processing, dan 1 task forecasting. Bagian berikutnya dalam presentasi ini adalah penjelasan terkait Capstone Project. Capstone Project sendiri dilakukan secara berkelompok, di mana kelompok saya terdiri atas 3 anggota machine learning, 2 anggota cloud computing, dan 2 anggota Android developer. Dan kami memutuskan untuk berpartisipasi pada product based capstone. Pada product based capstone sendiri, kami diminta untuk membuat aplikasi berbasis mobile yang dapat menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat atau masalah yang ada di sekitar. Kami sendiri mengangkat tema edukasi dan learning platform, di mana kami pada akhirnya hadir dengan aplikasi bernama Tetura dengan kepanjangan teman tunarungu dan tunawicara. Aplikasi ini adalah learning platform untuk belajar CB atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia yang terdiri atas 3 fitur utama, yaitu penerjemah, kamus, dan kuis. Porsi machine learning pada aplikasi ini adalah untuk membangun model penerjemah gestur. Berikut adalah tahapan dari pembuatan model yang kami lalui. Kami sendiri menggunakan pendekatan CRISP-DM untuk membuat model, di mana CRISP-DM terdiri atas 6 tahapan. Yang pertama adalah business understanding, kemudian data understanding, diikuti dengan data preparation, kemudian modeling, evaluation, dan diakhiri dengan deployment. Pada tahap business understanding, kami melakukan riset jumlah pengguna potensial dan juga aplikasi serupa. Riset ini dilakukan tidak hanya oleh anggota machine learning, namun juga dilakukan oleh seluruh anggota tim Capstone. Kemudian pada tahap kedua, kami melakukan data understanding, di mana pada tahap ini kami melakukan pengumpulan dan pemahaman data. Data sendiri dikumpulkan dari kamus CB yang sudah tersedia di internet, dan kami juga melakukan pembuatan data agar jumlah datanya cukup. Pembuatan data sendiri dilakukan dengan merekam diri sendiri, melakukan gestur yang akan diklasifikasikan. Kemudian pada tahap ketiga kami melakukan data preparation, di mana data preparation yang dilakukan adalah menghapus frame yang tidak relevan. Kemudian tahap keempat adalah modeling, di mana di sini kami menggunakan layer count studi, time distributed, glue, dan dense pada TensorFlow. Tahap berikutnya adalah evaluation, di mana pada tahap ini kami melakukan evaluasi model yang telah dilatih menggunakan data testing. Tahap terakhir adalah deployment, di mana model dengan performa terbaik kemudian disimpan dalam format H5 dan dideploy di cloud server yang telah dibuat oleh anggota cloud computing. Berikut adalah tangkapan layar dari halaman utama dari 3 fitur utama kami. Yang pertama, di sini ada fitur penerjemah CB, di mana pengguna dapat mengunggah video gestur CB. Kemudian, aplikasi akan memberikan output berupa data tekstual hasil terjemahan dari gestur tersebut.
Kemudian fitur kedua di sini ada kamus IB, di mana pengguna dapat mencari makna dari sebuah gestur atau gestur dari kata-kata yang ingin mereka ketahui dengan memasukkan kata-katanya pada kolom pencarian. Kemudian di fitur ketiga ada kuis, di mana pada fitur ini pengguna dapat mengevaluasi kecakapan mereka dalam menggunakan CB dengan melakukan kuis, di mana kuisnya sendiri dengan memiliki format pilihan ganda. Bagian berikutnya dari presentasi yang akan saya lakukan di sini adalah relevansi dengan perkuliahan di Fasilkom. Kurikulum yang diberikan oleh Bangkit Academy sendiri cukup relevan dibandingkan dengan perkuliahan di Fasilkom. Untuk menentukan relevansi tersebut, di sini saya melakukan pemadanan modul yang ada di Bangkit Academy dengan mata kuliah yang tersedia di Fasilkom. Pertama, di sini ada kursus Deep Learning AI TensorFlow Developer Professional Certificate, di mana kursus ini sepadan dengan pembelajaran mesin. Kursus ini juga belum pernah saya ambil, sehingga Bangkit menjadi alternatif bagi saya untuk mempelajari pembelajaran mesin selain mengambil mata kuliah pembelajaran mesin di Fasilkom. Kemudian di sini ada mata kuliah Machine Learning Specialization by Andrew Ang, di mana mata kuliah ini sepadan dengan mata kuliah kecerdasan artifisial dan sains data dasar. Kursus berikutnya ada Mathematics for Machine Learning and Data Science Specialization, di mana pada kursus ini terdiri atas 3 kursus lagi di dalamnya, yaitu Calculus, Algebra Linear, dan Probability and Statistics, di mana ketiga kursus ini sepadan dengan 3 mata kuliah yang ada di Fasilkom, yaitu Calculus, Algebra Linear, dan Statprop. Terus berikutnya di sini ada Process Data from Dirty to Clean, dan Share Data Through the Art of Visualization, di mana kursus ini sepadan dengan kursus mata kuliah penambangan data dan intelijensia bisnis. Kursus terakhir yang sepadan di sini adalah Crash Course on Python dan Using Python to Interact with OS, di mana kursus ini sepadan dengan mata kuliah dasar-dasar pemrograman 1 di Fasilkom dengan bahasa utama yang dipelajari di sini adalah Python. Bagian berikutnya adalah lesson learned. Di sini terdapat 4 pelajaran baru yang saya baru pelajari di Bangkit. Yang pertama adalah TensorFlow, di mana TensorFlow sendiri adalah library baru yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Kemudian di sini ada image processing dan NLP, yang merupakan konsep yang belum pernah dipelajari dan baru saya pelajari di Bangkit. Kemudian juga ada model deployment, yang merupakan implementasi model dalam real project, di mana pada perkuliahan di Fasilkom sebelumnya belum pernah saya pelajari. Dan kemudian ada materi soft skill, di mana menurut saya materi ini sangat menarik karena dapat mempersiapkan peserta Bangkit agar relevan dengan kebutuhan profesional IT. Bagian berikutnya yang ingin saya jelaskan dalam presentasi ini adalah saran. Berdasarkan pengalaman belajar saya di studi Indobayan Bangkit, saya ingin menyarankan kepada dua pihak, yaitu tim Bangkit dan calon peserta Bangkit. Untuk tim Bangkit, saya menyarankan agar menyampaikan secara eksplisit bahwa untuk mendapatkan token sertifikasi TensorFlow Developer, siswa harus memenuhi beberapa persyaratan. Dan juga untuk tim Bangkit, saya menyarankan agar membuka dan menutup pendaftaran kelompok company based capstone lebih awal, agar menghindari pembentukan ulang atau perombakan kelompok pada produk based capstone. Untuk calon peserta Bangkit di masa depan, saya menyarankan agar untuk melakukan riset terhadap kurikulum Bangkit dan juga mengalokasikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.